Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke info Seman Sabaya tentang tutorial bagaimana cara menggunakan Exam Sabaya untuk ujian daring di sekolah menggunakan Android. Oke, syarat pertama tentunya adalah aplikasi sudah terinstall dan kebetulan aplikasi sudah kami kirimkan ke pihak wali kelas untuk disebarkan ke siswa binaannya. Oke. Dan kebetulan saya sudah install. Nah, ini dia Exam Sabaya, paling bawah pojok kanan. Silakan dibuka. Nah, pertama akan muncul seperti ini. Kita diminta untuk men-scan QR code. Nah, untuk QR code ini akan kami berikan kepada pihak pengawas hari pertama, jam pertama. Dan ini hanya berlaku cuma sekali. Jadi untuk jam kedua atau hari berikutnya tidak perlu lagi menginput ID server. Karena ini hanya sebagai penanda atau pengkoneksian antara perangkat siswa dengan server yang ada di sekolah. Oke. Jadi pertama yang perlu dilakukan adalah menekan tombol scan QR code yang ada gambar QR-nya. Dan kemudian kalau ada perangkat siswa yang bermasalah dengan kameranya yang tidak berhasil melakukan scan QR code, bisa menginputkan secara manual di kolom yang tertuliskan masukkan ID server. Tapi kami prioritaskan untuk menggunakan QR code. Jadi silakan tekan QR code, nanti akan muncul seperti ini saat aplikasi digunakan, pilih. Nah, kebetulan di sini saya mempunyai QR codenya. Di QR code saya punya, sekarang saya coba untuk melakukan scan untuk QR codenya. Oke, akan muncul seperti ini. Di sini tulisan peringatan. Jangan pernah keluar atau pindah aplikasi. Jika terjadi sampai 3 kali membuka aplikasi lain, maka Anda akan logout dari ujian dan semua jawaban Anda akan hilang. Oke, sekarang saya ingin mencoba seperti yang saya katakan di awal. Jika kalau sudah melakukan QR code, men-scan QR code dan tersimpan di perangkat, kita tidak perlu lagi melakukan scan QR code. Sekarang saya coba untuk keluar dulu. Saya keluar dan saya masuk ke examnya. Oke, langsung ke sini. Jadi tidak perlu lagi melakukan scan QR code kalau sudah melakukan scan QR codenya pertama kali. Itu untuk ID servernya. Nah, yang pertama muncul di sini ada sebuah peringatan yang mengatakan, ingat jangan pernah keluar atau pindah aplikasi. Jangan pernah pindah dari aplikasi. Jika terdeteksi sampai 3 kali membuka aplikasi lain, tiga kali, maka Anda akan logout dari ujian dan semua jawaban Anda akan hilang. Oke, itu perlu peringatan. Tolong dibaca. Ini sebagai peringatan. Jadi tidak ada protes di kemudian hari jika terjadi logout dan jawabannya tidak terkirim. Oke, tekan oke. Nah, di sini akan muncul login ujian untuk buat peserta. User passwordnya ada di kartu yang sudah diberikan oleh wali kelas. Silakan diperhatikan baik-baik mana username, mana password. Jangan sampai terbalik. Jangan waktu username dimasukkan namanya, bukan. Di username itu ada tulisannya di sana di kartu username. Di bawahnya ada password. Itu yang perlu dimasukkan. Oke, sekarang saya coba. Ini saya punya data siswa yang kita buat sebagai uji coba. Oke. Dengan passwordnya, misal kalau saya passwordnya salah, maka muncul seperti ini, atau username-nya salah, akan terdeteksi login gagal. Username dan password harus diketik dengan benar, harus yang benar, jangan sampai salah. Oke, saya coba untuk masukkan yang benar. Oke, di sini akan tampil seperti ini. Di sana paling atas tertulis coba saja. Ini nama siswa, ingat. Coba saja. Jadi perhatikan
buat siswa ini namanya adalah coba saja. Kemudian untuk tulisan uji coba yang di kotak warna biru itu menandakan mata pelajarannya. Jadi kalau mata pelajarannya nanti misal bahasa Indonesia, berarti di uji coba ditulis bahasa Indonesia. Dan ada 10 PG, berarti itu menandakan 10 soal pilihan ganda. Dan durasi waktunya adalah 5 menit. Jadi nanti masing-masing mata ujiannya durasi bisa berbeda-beda. Oke, di sini bisa dilihat jumlah soalnya berapa, durasinya berapa. Oke, kalau sudah tinggal klik masuk. Silakan tunggu sampai loading soalnya muncul. Oke, di sini sudah muncul soal. Kita buat namanya soal uji coba PATS ganjil. Jadi silakan dilihat dulu. Kalau yang tidak jelas bisa di zoom. Silakan bisa di zoom. Kalau sudah di zoom tahu, silakan di zoom out lagi, di zoom in. Setelah temu jawabannya tinggal klik jawabannya. Begitu seterusnya. Ibu kota Perancis, silakan jawab apa. Nah, buat peserta yang takut jawabannya bisa dilihat sama bangku sebelah atau bangku belakang, setiap selesai menjawab bisa mengklik show hide-nya. Jadi begitu lihat soal nomor 3 ketemu jawabannya, klik tombol show hide-nya, klik jawabannya, silakan di hide lagi. Jadi untuk mencegah teman sebelah atau peserta sebelah untuk mencontek jawaban kita. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk jawab. Oke. Nah, untuk selesai ujian ini ada di paling bawah. Ada di paling bawah, tapi perlu diingat untuk selesai ujian ini akan aktif jika batas minimal pengerjaan soal itu sudah terlewati. Contohnya, beberapa siswa kadang-kadang mengerjakan soal itu asal klik kirim jawaban. Ini tidak berlaku di sini. Jadi siswa minimal harus mengerjakan soal itu akan kita tentukan berapa menit. Bisa 1 jam, bisa 1,5 jam. Jadi sebelum 1 jam atau 1,5 jam, tombol ini tidak aktif. Jadi tidak akan bisa melakukan selesai ujian. Oke, kalau sudah selesai begini, berarti tinggal kirim jawaban. Kalau sudah tombol hijaunya muncul. Selesai kirim ujian. Maka di sini akan tampil log out. Nilai tidak ditampilkan. Memang sengaja kami tidak menampilkan nilainya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa jadi ada jenis pembulian dan sebagainya. Jangan sampai yang betulnya 100 nanti membuli temannya yang nilainya cuma 20 dan sebagainya. Oke, setelah itu silakan tekan logout. Dan jika siswa ingin tahu apakah soal itu sudah diselesaikan apa enggak, bisa di login kembali. Oke, bisa login kembali. Nah, otomatis akan tampil seperti ini. Sudah dikerjakan. Berarti siswa tersebut sudah mengerjakan atau menyelesaikan mata ujian yang bersangkutan. Ya, misal kalau bahasa Indonesia berarti bahasa Indonesia sudah selesai dikerjakan. Oke, jadi itu cara untuk penggunaan aplikasi Exam Sabaya untuk ujian secara daring di sekolah menggunakan perangkat Android. Nah, sekarang kita beralih ke bagaimana masalah-masalah yang bisa terjadi
di saat proses pengerjaan. Oke, sekarang ini saya log out dan saya coba untuk login dengan akun lain, akun yang belum terdeteksi, belum mengerjakan. Kalau pakai yang tadi akan kita terdeteksi sudah selesai mengerjakan. Ini kita gunakan yang lain. Oke, akan masuk seperti ini. Nama coba bawah, nah, ini nama peserta didik. Nama mata pelajaran uji coba yang tadi, berarti dia belum mengerjakan sama sekali. Oke, setelah itu dia bisa ketik masuk. Nah, pertama-tama sering kejadian seperti ini, permasalahan-permasalahan. Oh ya, seperti saya katakan di awal, tombol selesai itu akan tidak aktif kalau belum waktunya. Kemudian di uji coba ini saya cuma setting sampai 1 menit saja, jadi dia akan hitungan mundur 1 menit. Jika sudah 1 menit, ini akan berubah menjadi warna hijau dan bertuliskan kirim, selesai ujian. Oke. Nah, permasalahan kita kembali permasalahan, atau kita lihat dulu. Kita lihat hitungan mundurnya, bagaimana waktu pengerjaan minimal itu bekerja. Dia akan menghitung mundur. Kalau kita buat 1 jam, berarti selama 1 jam hitungan mundur baru tombol selesai ujiannya aktif. Oke, baru selesai ujiannya aktif karena sudah kita setting 1 menit. Berarti sebelum 1 menit ini tidak bisa diklik. Oke, kita kembali permasalahan pertama. Bagaimana kalau siswa tidak bisa belum selesai mengerjakan? Misal contoh begini. Misal ini dijawab A, ini A, misal jawablah. 4-nya dia lupa, mungkin entah bagaimana dia loncat. Oke, atau 8-nya juga lupa, 9 terus 10. Nah, di saat dia selesai kirim ujian, otomatis nanti aplikasi mendeteksi, memberitahu bahwa di sini belum, di nomor 4 ini belum ada pilihan jawabannya. Ingat tadi kita pilih yang kita loncat adalah 4 sama 8. Misal 4-nya kita sudah kasih jawaban dan kita tidak tahu bahwa di mana lagi, kita tekan selesai ujian, maka di sini akan muncul lagi peringatan bahwa oh, di 8 juga belum ada. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, kalau terjadi misal di saat proses pengerjaan tiba-tiba ada kendala yang terjadi, misalnya tiba-tiba HP perangkat peserta itu hang, tiba-tiba mati terus hidup lagi, restart dan sebagainya. Contohnya tiba-tiba aplikasi keluar sendiri. Saya contohkan, saya anggap ini tiba-tiba close sendiri. Nah, bisa terjadi begini, silakan nanti login kembali, masuk. Oke, masuk lagi. Ya, seperti saya katakan, tidak perlu ID server lagi karena sudah tersimpan di perangkat. Misal login kembali menggunakan yang tadi. Nah, akan muncul seperti ini. Tertulis sudah masuk namun belum diselesaikan. Berarti ini terdeteksi bahwa siswa sudah pernah login, tapi belum diselesaikan, mungkin ada kendala apa, akhirnya terjadi logout, mungkin perangkatnya. Jadi nanti siswa itu tinggal tekan request loginnya. Nah, nanti akan request login akan terkirim ke pengawas nanti, dan peserta memberitahu pengawas bahwa minta diresetkan. Pak, Bu, minta diresetkan atas nama si A, si B, si C. Oke. Nanti pengawas akan melakukan reset loginnya, baru nanti bisa masuk kembali. Silakan login. Saya anggapkan sekarang kita coba reset dulu. Setelah kita reset sama pengawas, maka siswa yang tadi bermasalah perangkatnya bisa mengerjakan kembali. Oke. Nah, berarti sekarang bisa warna biru kembali dan bisa
masuk mengerjakan. Nah, permasalahannya adalah jika sudah terjawab, kalau terjadi reset login, otomatis jawaban juga akan ikut reset. Jadi tolong diperhatikan, hati-hati jangan sampai terjadi reset login. Kemudian permasalahan berikutnya adalah bagaimana dengan peringatan yang terjadi tadi di awal, yang mengatakan kalau terjadi pindah aplikasi lain atau keluar dari aplikasi atau pindah aplikasi lain sebanyak 3 kali, maka akan terdeteksi atau di logout secara paksa. Saya coba. Misal sekarang saya ingin lihat soal pertama, siapa nama penuh telepon. Oke. Akhirnya dia buka. Misal dia buka Chrome. Misal terus dia cari di sini siapa penemu telepon. Oke. Setelah dia dapat jawabannya, penemu telepon adalah Alexander Graham Bell. Nah, oke. Saat dia kembali ke aplikasi, diberikan peringatan. Ini baru peringatan pertama. Anda terdeteksi meninggalkan aplikasi sebanyak 1 kali. 2 kali lagi Anda akan di log out. Ini sudah peringatan. Oke, tekan siap. Silakan lanjutkan. Masih bisa untuk lanjut mengerjakan. Tadi Graham Bell itu B. Oke, sekarang nomor 2, ibu kota Perancis adalah ibu kota Perancis. Keluar lagi, mencoba jawaban. Misal ibu kota Perancis. Paris. Misal ketemu ibu kota Paris. Kembali ke aplikasi. Aplikasi akan berdeteksi bahwa Anda terdeteksi meninggalkan aplikasi sebanyak 2 kali. 1 kali lagi Anda akan di log out. Tekan siap. Apakah membuka Chrome aja? Membuka apa saja? Misal contohnya ternyata di sini dia buka WhatsApp. Nah, misal bukanya WhatsApp. Oke, ternyata dia buka WhatsApp. Nah, setelah buka WhatsApp, terus dia kembali ke aplikasi. Oke. Muncul peringatan yang sudah tidak bisa dikonfirmasi lagi, ditolerir lagi. Peringatan, maaf, Anda sudah membuka aplikasi lain sebanyak 3 kali. Maka Anda terpaksa di log out. Tidak bisa diapa-apakan, kecuali tekan OK. Tapi begitu tekan OK akan menuju ke menu logout. Menuju logout, dan ini keterangannya, Anda sudah diperingatkan, sekarang Anda sudah logout, silakan tekan tombol restart untuk mengulang kembali. Jangan lupa minta kepada pengawas ruangan untuk reset login Anda. Nah, ini untuk pengawas mungkin perlu pengawasan yang ekstra untuk anak-anak yang sering minta reset login. Kalau reset loginnya dikarenakan perangkatnya ada masalah, mungkin bisa ditolerir. Kalau yang logout dikarenakan meninggalkan aplikasi sebanyak 3 kali, itu perlu peringatan keras. Mungkin diberi batasan berapa. Kalau sampai sudah terlalu sering, silakan diabaikan saja. Biarkan hasilnya tidak terkirim ke server. Oke, silakan tekan restart. Nah, muncul kembali ke seperti ini. Silakan login kembali. Oke. Nah, akan muncul permintaan untuk reset login. Jadi silakan Bapak Ibu pengawas, perlu ditanyakan reset loginnya karena apa. Kalau sampai terlalu sering karena meninggalkan aplikasi, perlu diperingatkan bahwa meninggalkan aplikasi itu memang tidak dibolehkan.
Oke, nanti setelah di reset login sama pengawas, silakan kirim ini baru login kembali. Nanti login kembali. Nah, berarti sudah bisa masuk kembali. Masuk. Nah, berikutnya permasalahan kalau terjadi seperti ini. Di saat asyik mengerjakan, ternyata koneksi peserta itu bermasalah. Contohnya, lagi asyik bekerja, tiba-tiba koneksinya putus. Lagi asyik, nah akan muncul seperti ini. Ops, sepertinya koneksi Anda terputus, cek kembali koneksi Anda. Ini tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa lanjut kerja. Kecuali koneksinya diperbaiki dulu. Masalahnya apa? Mungkin tadi habis tethering sama temennya dan temennya matikan tetheringannya atau bagaimana? Atau pakai datanya bermasalah, pakai datanya habis. Kalau pakai data habis silakan minta sama temannya untuk bagi-bagi atau tetheringan. Jadi ini tidak bisa diapa-apakan kecuali koneksinya aktif kembali. Oke, kalau aktif kembali beberapa saat, kalau sudah terkoneksi akan menghilang sendiri. Jadi siswa bisa lanjut mengerjakan. Dan ini tidak mengganggu dari hasilnya. Maksudnya kalau sudah dijawab, tiba-tiba ada koneksi terputus seperti ini, tidak bisa diapa-apakan. Padahal sudah dijawab. Kalau terjadi koneksinya kembali, maka jawaban tidak menghilang. Jawaban tetap ada. Oke. Jadi silakan kalau terjadi seperti itu cek koneksinya. Kalau sudah selesai, tinggal selesai ujian. Tekan tombol selesai ujian. Oke, itu saja untuk tutorial untuk pengguna Android. Untuk hal-hal yang belum dijelaskan nanti bisa ditanyakan di saat pelaksanaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.